Oke, baik. Nah, jadi hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita minggu lalu gitu ya. Jadi kalau pada minggu lalu kita sudah belajar tentang gerak pada tumbuhan dan gerak pada hewan. Nah, jadi hari ini kita belajar tentang sistem gerak pada manusia. Nah, jadi seperti apa pembahasan sistem gerak pada manusia? Langsung saja kita bahas. Oke, sistem gerak pada manusia. Berarti yang harus kita pahami terlebih dahulu adalah apa itu sistem gerak, ya kan? Nah, jadi kalau dikatakan sistem itu adalah adanya kerjasama gitu. Jadi bisa kita artikan bahwa sistem gerak merupakan adanya kerjasama antara tulang sebagai alat gerak pasif dan otot sebagai alat gerak aktif dalam menciptakan suatu gerakan pada manusia. Oke, nah Ibu ulangi ya. Sistem gerak merupakan adanya kerjasama antara tulang sebagai alat gerak pasif dan otot sebagai alat gerak aktif dalam menciptakan suatu gerakan pada manusia. Ya, nah jadi sistem gerak pada manusia ini atau alat gerak pada manusia ini terdiri dari tulang atau rangka dan otot gitu. Nah, di sini dibuat bahwa tulang atau rangka adalah alat gerak pasif. Nah, kenapa Bu tulang atau rangka itu disebut sebagai alat gerak pasif? Karena tulang tidak dapat bergerak sendiri tanpa bantuan otot gitu. Atau dengan kata lain, tulang ini tidak bisa bergerak kalau tidak ada otot yang menggerakkan gitu. Terus Bu, kenapa otot disebut sebagai alat gerak aktif? Karena otot memiliki kemampuan untuk menggerakkan si tulang gitu. Jadi yang digerakkan itu tulang, yang menggerakkan itu otot. Berarti ada kerjasama gitu. Jadi dia tidak bisa berdiri sendiri. Cobalah kalian bayangkan atau kita bayangkan gitu ya. Gimana tubuh kita ini kalau hanya terdiri dari tulang atau rangka saja? Berarti kita cuma bisa berdiri seperti patung, ya kan? Nah, kemudian kita bayangkan lagi, gimana kalau tubuh kita ini hanya terdiri dari otot saja. Nah, otot kalau dalam sehari-hari itu daging ya nak, daging yang semua melekat dalam tubuh kita. Coba kita bayangkan kalau tubuh kita ini hanya eh, terdiri hanya dari otot saja, tanpa tulang. Berarti bisa lemas kan, bawaannya cuma lemas, tidak bisa tegak gitu. Makanya harus ada kerjasama antara tulang dan otot. Nah, jadi kalau nanti ada pertanyaan, organ tubuh manusia yang berperan sebagai alat gerak pasif adalah, berarti jawabannya adalah tulang atau rangka. Nah, kemudian kalau ada pertanyaan, dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai alat gerak aktif adalah, berarti jawabannya adalah otot, ya. Oke, kita lanjut. Oke ya, tadi kan ada alat gerak pada manusia kan ada tadi tulang dan otot. Nah, yang pertama kita bahas adalah tulang. Oke, yang pertama itu ada fungsi rangka. Nah, jadi perlu Ibu tekankan bahwa kalau tulang kan jumlahnya satu gitu ya. Kalau rangka itu kumpulan dari eh, tulang yang akan kemudian membentuk yang rangka gitu. Atau bahasa bahasa gampangnya rangka itu adalah kumpulan dari beberapa tulang gitu ya. Oke, yang pertama kita bahas adalah fungsi rangka. Nah, fungsi yang pertama dikatakan di situ adalah memberi bentuk tubuh dan menegakkan tubuh. Nah, memberi bentuk tubuh contohnya pada wajah kita gitu kan. Misalnya bentuk wajah kita, bentuk hidung kita, mata kita gitu ya, kepala itu kenapa? Karena adanya si rangka ya. Kemudian fungsinya tadi menegakkan tubuh ya, seperti tadi udah kita bahas ya, bahwa kalau tidak ada rangka kita tidak bisa bergerak, kita tidak bisa berdiri tegak gitu. Makanya dibuat di sini fungsinya memberi bentuk dan menegakkan tubuh. Oke, fungsi yang kedua adalah melindungi organ tubuh yang lunak. Nah, organ tubuh yang lunak misalnya ada jantung, ada hati, ada ginjal, ada paru-paru gitu. Nah, contohnya di dalam tubuh kita itu adalah tulang rusuk di dalam tubuh kita. Nah, jadi tulang rusuk inilah yang melindungi organ tubuh yang lunak di dalam tubuh kita, yaitu melindungi jantung kita, melindungi paru-paru kita, hati kita, ginjal kita. Itu dilindungi karena ada tulang rusuk dalam tubuh kita. Oke. Yang ketiga fungsinya adalah sebagai alat gerak pasif. Nah, tadi udah kita bahas ya. Nah, dia sebagai alat gerak pasif karena dia bisa bergerak karena digerakkan oleh si
otot. Jadi dia tidak bisa bergerak sendiri tanpa bantuan otot. Nah, oke. Kita lanjut yang keempat, sebagai tempat pembuatan sel darah merah dan sel darah putih. Ya. Nah, jadi di dalam tulang kita inilah terjadi yang namanya pembuatan sel darah merah yang ada di dalam tubuh kita. Nah, mungkin bagi kalian yang pernah makan tulang sapi atau tulang ayam gitu ya. Jadi kalau kalian makan tulangnya itu kan di dalamnya itu ada semacam sumsum merah gitu ya. Nah, itulah tempat pembentukan sel darah merah kita gitu di sumsum merah itu ya. Kemudian fungsi yang kelima itu adalah tempat melekatnya otot. Nah, jadi seperti yang tadi Ibu bilang bahwa otot itu adalah daging ya, bahasa sehari-hari. Jadi rangka ini juga berfungsi sebagai tempat melekatnya otot. Oke, kita lanjut. Oke, jenis-jenis tulang berdasarkan penyusunnya. Ini nanti ada 2 ya. Yang pertama kita bahas adalah tulang rawan. Nah, tulang rawan ini disusun oleh sel tulang rawan, namanya kondrosit. Nah, biasanya kalau tulang rawan ini bentuknya itu fleksibel atau elastis. Atau kalau elastis itu kayak semacam apa ya? Semacam karet gitu ya. Nah, fleksibel gitu. Kemudian ciri yang ketiga itu adalah banyak zat perekat atau kolagen tetapi sedikit kapur dan fosfat. Nah, jadi kenapa sifat dari tulang rawan ini fleksibel atau elastis atau tidak keras? Karena kenapa? Karena dia hanya sedikit zat kapur dan fosfatnya, sedangkan dia banyak zat perekat atau kolagen. Nah, karena kapur dan fosfat inilah yang membuat tulang kita menjadi keras. Sedangkan kalau pada tulang rawan, dia hanya sedikit zat kapur dan fosfatnya. Makanya sifatnya itu elastis atau tidak keras ya. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya menyokong rangka pada embrio. Jadi embrio itu bisa kita ibaratkan adalah pada saat kita masih di dalam kandungan dalam bentuk janin seperti itu. Dan menyokong bagian-bagian dari rangka manusia dan hewan. Nah, contohnya pada bayi. Nah, jadi kalau pada bayi itu mereka masih banyak memiliki yang namanya tulang rawan. Tapi seiring berjalannya waktu, tulang rawan itu akan mengeras. Namun, ada beberapa bagian dalam tubuh kita yang masih dalam bentuk tulang rawan. Contohnya di tulang cuping atau telinga, kemudian di tulang hidung kita gitu. Coba kalian pegang, pasti bentuknya itu atau sifatnya itu elastis gitu ya. Kemudian kita lanjut. Yang kedua itu ada namanya tulang keras. Berarti tulang keras ini ciri-cirinya kebalikan dari tulang rawan ya. Nah, tulang keras disusun oleh sel tulang keras namanya osteosit. Tadi kalau tulang rawan disusun sama kondrosit. Nah, bentuknya ini keras atau kaku ya. Namanya juga udah tulang keras kan, berarti sifatnya keras atau kaku. Kemudian dia banyak memiliki zat kapur dan fosfat dan sedikit zat perekat atau kolagen. Nah, jadi kenapa pada tulang keras itu sifatnya keras dan kaku? Karena kenapa? Karena di sini dia sudah memiliki yang namanya banyak zat kapur dan fosfat. Nah, sedangkan dia sedikit zat perekat atau kolagen. Inilah yang menyebabkan tulang keras ini memiliki sifat yang keras atau kaku gitu. Fungsinya itu menyokong tubuh. Nah, tulang keras itu terdapat di mana, Bu? Nah, itu banyak. Terdapat di tangan kalian, di kaki kalian, di kepala kalian. Nah, itu semuanya adalah tulang keras gitu. Oke, kita lanjut. Jenis tulang berdasarkan bentuknya. Nah, jadi kalau tulang di dalam tubuh kita ini kalau berdasarkan bentuknya itu dibagi menjadi 4 ya. Yang pertama itu ada tulang pipa. Nah, pasti semua udah kenal pipa ya. Berarti kalau dibilang tulang pipa itu bentuknya bulat, memanjang, dan bagian tengahnya itu berongga atau berlubang ya. Nah, contohnya ada pada tulang paha, ada pada tulang lengan. Mungkin nanti gambarnya di slide selanjutnya gitu ya. Kemudian yang kedua adalah tulang pipih. Nah, kalau dibilang pipih berarti bentuknya gepeng ya, gepeng tipis gitu. Contohnya ada pada tulang belikat, ada pada tulang duduk, ada pada tulang tengkorak. Nah, kemudian ada tulang pendek. Nah, kalau dibilang tulang pendek, bentuknya seperti dadu atau bulat. Nah, contohnya nanti di tulang pergelangan tangan, di pergelangan kaki. Nah, dan bentuk yang keempat yaitu tulang tidak beraturan.
berarti bentuknya tidak beraturan gitu. Contohnya ada pada tulang rahang atas, tulang rahang bawah, kemudian tulang wajah kita, itu semuanya adalah tulang tidak beraturan. Nah, jadi selain contoh yang Ibu buat di slide ini, masih banyak sekali contoh yang lainnya. Ada di buku paket kalian, bisa kalian lihat atau kalian cari sendiri gitu, masih banyak ya. Nah, kemudian kita lihat gambarnya. Oke, gambar yang pertama itu ada yang panjang itu ya, itu adalah bentuk dari si tulang pipa gitu. Kemudian yang kedua itu adalah gambar dari tulang belikat. Nah, bentuknya pipih. Oke. Gambar yang ketiga itu ada gambar rangka tangan ya. Nah, di pergelangan tangannya itu kan ada apa? Bentuknya seperti bulat ya, yang ini. Nah, bentuknya bulat. Nah, itu pergelangan tangan. Nah, jadi dia bentuknya tulang pendek pada pergelangan tangan. Kemudian yang keempat itu ada tulang tidak beraturan. Nah, misalnya itu terdapat pada tulang rahang atas ya. Pada tulang rahang atas yang ini. Nah, kemudian tulang rahang bawah. Kemudian tulang wajah semua. Tulang wajah ini. Nah, ini adalah bentuknya tidak beraturan. Ya, tadi ini namanya tulang belikat. Nah, tadi bentuknya pipih. Ini tulang pipa pada tulang kaki. Ya, ini bentuknya tulang pipa. Oke. Kita lanjut ya. Oke, yang keempat itu kita pengelompokan rangka pada manusia. Nah, jadi ini merupakan contoh rangka kita, rangka pada manusia. Bisa kalian lihat dari tulang tengkorak, tulang tangan, kaki, tulang rusuk, gitu. Ini adalah gambar rangka pada tubuh kita ya. Nah, jadi keseluruhan gambar rangka pada manusia ini bisa kita kelompokkan menjadi dua jenis. Apa saja? Nah, oke. Kelompok rangka pada manusia bisa kita kelompokkan menjadi dua jenis. Ada yang pertama rangka aksial dan rangka apendikular. Nah, kalau dia rangka aksial adalah rangka yang menyusun sumbu tubuh gitu. Biasanya nanti kalau rangka aksial ini adalah rangka yang tidak leluasa untuk digerakkan. Nah, contohnya terdapat pada tulang tengkorak, oke, tulang belakang, tulang dada dan tulang rusuk gitu. Nah, mungkin kita bisa lihat gambar yang ini tadi tulang aksial yang tidak leluasa untuk kita gerakkan ya. Ada tulang kepala ini, kemudian terdiri dari tulang dada yang di tengah, kemudian ada tulang rusuk, oke, kemudian tulang belakang ini. Nah, itu adalah kumpulan dari tulang si aksial. Oke. Kemudian rangka apendikular. Tadi kalau rangka aksial yang tidak leluasa untuk kita gerakkan, kalau rangka apendikular ini adalah rangka yang bisa leluasa untuk digerakkan. Contohnya adalah anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Coba kita lihat lagi. Kalau anggota gerak atas itu terdiri dari pergelangan bahu, misalnya ini pergelangan bahu dan tangan gitu ya. Kalau dikatakan anggota gerak bawah terdiri dari gelang panggul. Nah, yang ini gelang panggul dan kaki. Nah, itu adalah rangka apendikular. Nah, jadi kita bahas satu-satu. Oke, yang pertama kita bahas adalah rangka aksial. Nah, rangka aksial yang pertama tadi adalah tulang tengkorak. Ya, ini merupakan ada di sampingnya gambarnya Ibu buat. Bahwasanya tulang tengkorak ini terdiri atas tulang tempurung kepala dan tulang wajah. Nah, tulang tempurung kepala ini tersusun dari tulang dahi. Nah, bisa kalian langsung nengok gambar ada tulang dahi, kemudian ada tulang kepala belakang. Nah, nengok di sebelah belakang ada namanya tulang tengkorak ya. Kemudian ada tulang ubun-ubun. Nah, langsung nengok di sebelah atas tulang ubun-ubun. Kemudian ada tulang pelipis, ada tulang baji dan tulang tapis ya. Kemudian yang kedua yang menyusun tulang tengkorak itu ada tulang wajah. Nah, tulang wajah ini terdiri dari
tulang rahang atas, itu bisa kalian nengok di gambar. Kemudian ada tulang rahang bawah, nah, ada juga di gambar ya, langsung ditengok gambarnya. Ada tulang pipi, nah tulang air mata, dan tulang hidung. Nah itu adalah kelompok tulang tengkorak. Oke, yang kedua itu tulang belakang. Nah ini gambar dari tulang belakang kita. Nah mungkin di gambar sudah jelas ya, tapi ibu tuliskan juga. Jadi tulang belakang ini terdiri dari 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, bisa kalian lihat langsung. Kemudian 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang sakrum, dan 4 ruas tulang ekor ya. Jadi jumlahnya itu ada 33. Oke, yang ketiga itu ada yang namanya tulang dada. Oke, nah tulang dada, coba langsung ditengok yang tulang dada ini, yang paling depan. Oke, tulang dada terdiri dari kepala tulang dada. Oke, kalau digambar dibuat tulang hulu. Kemudian yang kedua badan tulang dada, atau di sini namanya tulang badan ya. Kemudian yang ketiga taju pedang. Kalau digambar dibuat namanya tulang pedang-pedangan karena bentuknya ujungnya itu seperti pedang. Nah, itu adalah gambar dari tulang dada ya. Yang keempat itu ada tulang rusuk. Nah, tulang rusuk ini juga udah jelas juga digambar ya. Terdiri dari 7 pasang tulang rusuk sejati. Kenapa dibilang 7 pasang tulang rusuk sejati? Karena bagian depan tulang rusuk ini, bagian depannya ini melekat pada tulang dada ya, melekat pada tulang dada. Kemudian yang kedua, 3 pasang tulang rusuk palsu. Kenapa dibilang tulang rusuk palsu? Karena 3 tulang rusuk palsu ini ujungnya tidak melekat pada tulang dada, tetapi dia melekat pada si tulang rusuk sejati. Nah gitu, makanya dia dibilang palsu. Oke, yang ketiga yaitu 2 pasang tulang rusuk melayang. Kenapa disebut melayang, Bu? Karena dua tulang rusuk melayang ini ya, dia tidak melekat pada manapun gitu. Artinya dia lepas gitu. Baik tidak melekat di tulang dada maupun tulang rusuk lainnya, dia lepas. Makanya dia disebut sebagai tulang rusuk melayang gitu. Mungkin udah jelas ya. Oke, kita lanjut. Tadi kita udah bahas rangka aksial. Nah, ini kita bahas rangka apendikular. Oke, yang pertama itu tadi ada anggota gerak atas. Nah, tadi anggota gerak atas terdiri dari pergelangan bahu dan tangan. Oke, yang pertama itu ada 2 tulang selangka. Kenapa Ibu buat 2? Karena kita memiliki 2 tangan ya. 2 tulang selangka. Nah, jadi kalau tulang selangka itu yang ini, yang Ibu tunjuk itu yang lebar ya, di belakang bahu kita, bentuknya pipih, itu tulang selangka. Kemudian terdiri dari 2 tulang belikat. Tulang belikat itu yang biasanya muncul juga di dada kita, bentuknya panjang ya, sesuai yang digambar. Kemudian ada 2 tulang lengan atas, kemudian 2 tulang hasta, 2 tulang pengumpil, 16 tulang pergelangan tangan, 10 tulang telapak tangan, dan 28 tulang jari tangan. Nah, itu gambarnya sudah jelas di samping, bisa kalian perhatikan ya. Oke, selanjutnya kita bahas anggota gerak bawah. Nah, tadi anggota gerak bawah terdiri dari pergelangan gelang panggul dan kaki. Oke, nah itu ada yang pertama itu 2 tulang usus. Tulang usus itu yang bentuknya pipih. Nah, bisa kalian tengok di gambar. Kemudian ada 1 tulang kemaluan. Nah, yang di tengah ya. Kemudian ada 2 tulang duduk. Kemudian 2 tulang paha, 2 tulang lutut, 2 tulang betis, 2 tulang kering, 14 tulang pergelangan kaki, 10 tulang telapak kaki, dan 28 tulang jaring kaki. Ya, gambarnya sudah jelas di sebelah, bisa kalian perhatikan. Oke. Oke, sampailah kita di pembahasan kita yang terakhir, yaitu bagaimana proses pembentukan tulang di dalam tubuh kita. Nah, jadi proses pembentukan tulang ini dinamakan dengan osifikasi. Nah, jadi awalnya bagaimana terbentuknya tulang itu? Awalnya adalah berawal dari jaringan embrional. Nah, jadi pada saat kita masih di kandungan ibu kita,
pada umur 2 bulan, kita masih dalam keadaan janin atau embrional. Nah, jadi jaringan embrional ini kan jaringan yang aktif membelah gitu. Nah, jadi jaringan embrional ini pertama sekali membentuk yang namanya rangka berupa tulang rawan atau kartilago. Nah, kemudian kartilago ini, tulang rawan ini dirusak oleh yang namanya kondroblas atau sel pembentuk tulang rawan. Kemudian setelah dirusak sama si kondroblas, terbentuklah yang namanya rongga. Nah, rongga tadi berisi yang namanya osteoblas, yaitu sel pembentuk tulang keras. Oke, setelah terbentuk tulang rawan dirusak oleh kondroblas, kemudian terbentuk rongga yang berisi osteoblas. Nah, kemudian osteoblas ini membentuk yang namanya osteosit atau sel tulang keras. Nah, jadi osteosit ini mensekresikan protein yang terdiri dari kalsium dan fosfat. Nah, jadi karena adanya kalsium dan fosfat inilah sehingga tulang kita mengeras. Nah, jadi bahasa sederhananya, proses pembentukan tulang itu berawal dari tulang rawan yang kemudian mengalami pengerasan menjadi tulang keras gitu. Oke. Oke, sampai kepada tugas ya. Jadi tugas kita yang pertama itu nanti yang nomor 1 itu adalah tuliskan perbedaan eksoskeleton dengan endoskeleton pada hewan. Itu pembahasan kita yang minggu lalu. Yang kedua itu tuliskan masing-masing 5 contoh hewan yang termasuk eksoskeleton dan endoskeleton. Yang ketiga itu bisa kalian buka di buku paket kalian di halaman 8 uji kompetensi 11, yaitu mengelompokkan tulang-tulang ya. Misalnya tulang tengkorak termasuk tulang apa, misalnya tulang tidak beraturan gitu. Nah, jadi ini tugas kalian. Oke. Minggu depan kita membahas tentang materi baru lagi.